Halo, di sini saya akan, menjelaskan tentang peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat, yang dibimbing oleh Budian. Nah, aktivitas yang akan saya amati adalah mencuci gelas. Berikut adalah elemen breakdown dari mencuci gelas dengan total 0,42 menit. Langsung saja saya akan menjelaskan peta kerja keseluruhan untuk yang sekarang, dan peta kerja yang digunakan saya memilih flowchart. Kenapa saya memilih flowchart? Karena mencuci gelas merupakan kegiatan yang tidak terlalu kompleks, yang kegiatan yang sederhana, di mana kegiatannya itu sangat sedikit sehingga apabila saya menjabarkan dengan flowchart, flowchart juga akan terlihat lebih sederhana dan tidak terlalu banyak. Nah, berikut flowchart dari mencuci gelas tersebut. Detail kegiatan yang saya buat adalah yang pertama saya memeriksa apakah ada sabun atau tidak. Kalau misalnya ada, lanjut ke kegiatan berikutnya untuk membersihkan gelas dengan sabun. Kalau misalnya sabunnya nggak ada, pekerja harus mengambil sabun dulu baru bisa membersihkan gelas dengan sabun. Berikutnya adalah kegiatan untuk menghidupkan keran, membilas gelas dengan air, mematikan keran, meletak gelas, dan selesai. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan peta kerja keseluruhan yang usulan. Yang usulan ini juga sama, saya menggunakan peta kerja yang flowchart, di mana peta kerja usulan ini saya akan mengurangi kegiatan yang mungkin dapat mempersingkat waktu. Nah, perubahan yang saya buat di sini adalah saya melakukan uh, melakukan melakukan untuk meletakkan gelas dan mematikan keran secara bersamaan, sehingga waktu yang digunakan juga lebih sedikit. Walaupun waktu yang dikurangi itu sangat sedikit, hal ini dikarenakan mencuci gelas merupakan aktivitas yang tidak terlalu kompleks, di mana pekerjaan yang dilakukan juga hanya di situ-situ saja, tidak perlu berpindah, tetapi yang berpindah adalah hanya tangan. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan peta kerja setempat untuk yang sekarang. Nah, peta kerja yang saya gunakan saya memilih peta tangan kiri dan kanan. Mengapa saya memilih peta tangan kiri dan kanan? Karena dalam mencuci gelas ini saya hanya memerlukan kegiatan yang diperlukan itu hanya menggunakan tangan. Kita tidak perlu berpindah-pindah, kita tidak perlu mengambil barang ke sana sini, kita hanya perlu di tempat saja dan kita sudah bisa melakukan kegiatan aktivitas mencuci gelas tersebut. Dibandingkan dengan peta lain seperti diagram alir, diagram mesin, kalau misalnya diagram alir menurut saya adalah peta yang sangat bagus digunakan jika kita berpindah-pindah tempat dan memiliki tempat yang tidak tetap. Nah, sedangkan kalau misalnya peta kerja dengan mesin yang saya gunakan juga hanya satu, dan mesinnya itu penggunaan mesinnya itu tidak terlalu sulit, hanya perlu mematikan dan menghidupkan keran. Nah, berikut peta tangan kiri dan kanan yang saya jabarkan. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, tangan kiri memiliki aktivitas yang lebih banyak tetapi tidak jauh berbeda dengan tangan kanan. Perbedaannya hanyalah pada akhir peta tangan kiri itu meletakkan gelas ke tempat pengering. Nah, walaupun tangan kiri ini memiliki aktivitas yang lebih banyak dibandingkan tangan kanan, tetapi menurut saya tangan kanan lebih membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan tenaga yang lebih dibanding tenaga kiri, karena tenaga untuk tangan kiri digunakan untuk mencuci gelas, membilas gelas yang memerlukan gerak yang dinamis. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan peta kerja setempat. Maaf, itu maksudnya usulan. Yang saya gunakan juga peta tangan kiri dan kanan. Berikut peta tangan kiri dan kanan. Perubahan yang saya lakukan adalah saya membawakan gelas ke tempat pengering dengan mematikan keran itu secara bersamaan. Jadi tangan kiri meletakkan gelas ke tempat pengering, sementara tangan kanan mematikan keran. Hal ini bisa dilakukan karena kedua kegiatan tersebut sangat ringan dan tidak perlu
tidak memerlukan tenaga yang sangat besar, sehingga hal itu bisa dilakukan secara bersamaan walaupun kedua tangan kanan itu melakukan hal yang dinamis. Karena gelas tidak terlalu berat dan pengering yang dijangkau itu juga tidak terlalu jauh, hanya di sebelahnya, sedangkan keran juga tidak terlalu jauh, hanya di depannya. Nah, segitu saja sebenarnya untuk peta kerja keseluruhan peta setempat, baik untuk sekarang dan usulan. Uh, Walaupun perubahan yang saya lakukan itu tidak terlalu banyak, dan waktu yang berkurang itu hanya beberapa detik, bahkan hanya 1 detik atau 2 detik, tetapi setidaknya hal itu bisa lebih mengurangi waktu untuk melakukan aktivitas gelas tersebut. Dibandingkan saya memegang gelas, tetapi tangan kanan saya melakukan untuk mematikan keran, hal itu lebih baik digunakan untuk membawa gelas ke tempat pengering. Nah, selanjutnya adalah analisa. Menurut saya, peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat itu sama pentingnya, tidak bisa dipilih untuk semua kegiatan, tetapi kegiatan untuk peta kerja keseluruhan dan setempat itu digunakan sesuai dengan kegiatan yang kita inginkan. Perbedaannya adalah peta kerja keseluruhan itu lebih memerhatikan kegiatannya dibandingkan kalau misalnya peta kerja setempat itu memperhatikan manusia dan gerakan manusia tersebut dalam melakukan kegiatan. Mengapa menurut saya sangat pentingnya? Karena ada kegiatan yang berat di kegiatannya dan ada kegiatannya yang berat di gerakan manusia tersebut. Contohnya, misalnya di pabrik. Menurut saya di pabrik itu lebih berguna digunakan untuk memakai peta kerja setempat, karena peta kerja setempat itu memiliki contoh seperti diagram alir dan peta kerja mesin. Sedangkan pabrik itu memiliki mesin yang banyak dan memiliki tempat yang sangat luas, sehingga orang akan berpindah-pindah tempat dalam suatu pabrik tersebut. Nah, kalau misalnya peta kerja keseluruhan, menurut saya itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang lebih ke pekerjaan yang memperhatikan kegiatan agar kegiatan tersebut lebih efektif. Nah, sekian saja dari saya. Semoga materi ini bisa membuat saya lebih mengerti. Terima kasih.